Halo guys, selamat datang di kelas PTI untuk WHV bersama Breno, Certified PTI Trainer. Masih di section reading. Kali ini kita bakal belajar soal modul reorder paragraph. Nah, reorder paragraph ini kalian akan dikasih jadi 4 atau 5 baris teks yang mana urutannya itu acak. Kita ditugaskan untuk mencari pasangan dengan urutan yang sesuai agar kumpulan teks ini menciptakan paragraf dengan konteks yang berurutan. Untuk skor keseluruhan reorder paragraf ini, dia itu menyumbang sekitar 9% untuk di section reading. Untuk lulus sekedar WHV, kita hanya butuh minimal 1 poin dari setiap soal. Oke, sekarang aku bakal jelasin sistem poinnya. Misal ya, di sini kita dikasih 4 baris. Nah, jadi sistem poinnya itu setiap 2 pasangan teks yang benar, urutannya itu akan menghasilkan 1 poin. Contoh, di sini ada 4 baris. Artinya di sini terdapat 3 pasangan. Yang artinya 3 pasangan itu akan menghasilkan 3 poin. Dari 4 baris, kenapa cuma 3 poin? Kok bisa seperti itu? Jadi kayak gini, misalnya ya urutan yang benar adalah seperti ini. Jadi teks satu dan teks kedua itu nyambung. Jadi itu disebut satu pasangan. Artinya satu pasangan sama dengan 1 poin. Lalu teks kedua nyambung sama teks ketiga. Ini berpasangan. Pasangan kedua 2 poin. Lalu teks ketiga dan keempat berpasangan lagi, maka 1 poin lainnya. Jadi total 3 poin dari 3 pasangan. Nah, sekarang aku kasih tahu cara ngerjainnya. Jadi, untuk reorder paragraf ini, kita pertama-tama harus cari yang disebut independent sentence atau kita sebut kalimat pembuka. Kenapa kalimat pembuka? Karena kalimat tersebut akan memperkenalkan kita terhadap konteks dari keseluruhan teks yang urutannya acak ini. Contoh kasus di sini. Di sini saat ujian asli kalian nggak bakal dapat judulnya kayak gini ya. Jadi yang bagian ini kalian bakal dapat. Jadi kita coba baca satu persatu sambil kita cari apa sih independent sentence-nya. Nah, however, as mammals, they must come to the surface to breathe. Ini bukan independent sentence. Kenapa? Karena ini tidak menjelaskan konteks teks-teks ini tentang apa. Karena di sini ada kata sambung. Yaitu kata sambung itu menandakan bahwa ada kalimat lain yang menjelaskan konteks dalam kalimat ini. Artinya ini bukan kalimat yang pertama. Oke? Nah, sebagai gambarannya. Oke? Nah, sekarang kita balik ke sini. Jadi, independent sentence atau kalimat pertama itu isinya itu umum. Jadi nggak terlalu spesifik, nggak terlalu detail, karena dia itu akan memperkenalkan keseluruhan ceritanya lewat pasangan kalimatnya, seperti itu. Jadi dia nggak merujuk ke kalimat lain. Contoh, however, as mammals. Nah, ini di sini ada kata however. However itu sendiri merupakan linking words. Nah, linking words itu apa? Linking words itu adalah kata penghubung. Intinya, kata-kata yang menghubungkan kalimat sebelumnya ke kalimat selanjutnya. Kayak gitu ya. Sudah jelas yang ini bukan kalimat independence atau kalimat yang berada di urutan pertama. Lalu kita cari lagi. Itulah mengapa, that's why their breathing organ, blowhole, is located on the top of their heads. Itulah mengapa organ pernapasan mereka yang disebut blowhole itu lokasinya ada di atas kepala mereka. That's why. Ini berarti menjelaskan konteks yang sebelumnya. Jadi ini bukan kalimat perkenalan karena ada konteks yang hilang. Nah, kita coba baca yang paragraf ketiga. Whales generally live in the water. Dari sini sebenarnya kita udah tahu kalau ini ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Ini kalimat yang ini tidak butuh konteks khusus dan juga dia tidak berhubungan dengan kata selanjutnya. Kenapa? Karena di sini sebuah perkenalan, sebuah topik pembuka bahwa paus itu normalnya umumnya hidup di air dan ini adalah fakta. Jadi independent sentence itu biasanya mengarah ke fakta umum. Maka dari itu,
Ini adalah independent sentence-nya. Kita jadikan dia di urutan yang pertama. Nah, ingat, setelah kita mendapatkan independent sentence, tugas kita adalah mencari kalimat selanjutnya agar bisa menjadi satu pasangan. Ingat, untuk lulus WHV, kita perlu 1 poin dari satu pasangan kalimat. Maka dari itu, kita cari kata selanjutnya, kalimat selanjutnya. Oke? Karena kita sudah tahu bahwa paus itu umumnya hidup di air, maka kita butuh konteks tambahan. However, bagaimanapun juga sebagai mamalia, mereka harus muncul ke permukaan untuk bernafas. Oke, menurut kalian ini nyambung nggak? Paus itu umumnya hidup di air. Bagaimanapun juga, karena mereka mamalia, mereka harus bernafas, muncul ke permukaan. Menurut aku, ini nyambung. Jadi, ini bisa jadi kalimat pasangannya. Tapi kita lihat lagi, kita cocokkan dengan kalimat lainnya. Siapa tahu ada yang lebih cocok. Oke, itulah mengapa organ bernafas mereka itu berada di atas kepala mereka. Menurut aku, walaupun nggak digeser-geser, ini masuk akal. Karena bagaimanapun juga, mereka perlu ke permukaan untuk bernafas. Ya itulah dia. Alatnya kenapa ada di atas? Coba ya kita baca sekarang ini. They produce a spout of water vapor that looks like a fountain. Saat mereka bernafas, mereka memproduksi semacam cipratan air, kayak air mancur gitu, saat mereka bernafas di permukaan. Aku yakin kalau ini adalah pasangan yang tepat. Nah, untuk memastikan setelah itu, kalau kalian merasa udah cocok, harus dibaca ulang. Kita submit aja ya. Kita coba. Nah, lihat. Skor yang kita dapatkan adalah 3. Kenapa? Karena ternyata semuanya berpasangan dan cocok. Jadi kurang lebih seperti itulah cara mengerjakan reorder paragraf. Tentunya kunci keberhasilan di sini adalah kalian harus banyak-banyak sekali membaca, karena ini tuh kayak satu paragraf utuh, cuma urutan kalimatnya itu diacak. Dan kalian juga perlu vocab yang luas untuk memahami konteksnya. Karena seringnya reorder paragraf ini mengecoh di bagian pasangan setelah independence konteks ke independent sentence-nya. Jadi fokus utama kalian adalah ingat dapatkan independence sentence-nya lalu pasangannya. Karena untuk WHP minimal kalian harus benar 1 poin aja. Dan total soal reorder paragraf ini bisa 2-3. Dan aku sangat menekankan kalau bisa jangan mengerjakan reorder paragraf lebih dari 2 menit. Jadi harus selesai dalam 2 menit. Lebih dikit nggak masalah, karena memang semengecoh itu. Tapi usahakan ya hemat waktunya. Karena memang sebelumnya kita kan udah hemat waktu ya lewat di soal multiple choice. Karena kita skip jawabannya, kita pilih satu aja. Jadi sebenarnya kenapa aku bilang skip di multiple choice untuk pilih satu aja supaya kita dapat waktu yang lumayan banyak untuk ngerjain reorder paragraf seperti itu. Oke, segitu aja. Kalau kalian mau booking tes PTI, silahkan hubungi aku. Harganya masih diskon 3,5 juta aja. Dan harganya berlaku sampai 30 September dan bayarnya selalu bisa dicicil, oke?